Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the school, my students. How are you there? I hope all of us in a good condition. Don't forget, always keep spirit for learning at home, going strong and healthy. Hari ini adalah hari pertama kita belajar efektif di tahun ajaran baru. What is our lesson now? Our lesson today is Bahasa Indonesia. Di pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. But before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, BCI mau tanya, ada yang tahu nggak apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau biasa kita sebut sebagai topik utama dalam sebuah paragraf. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat akhir. 3. Temukan gagasan pokok. Gagasan pokok biasa terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Yang terakhir, tandai gagasan pokok pada tiap paragraf. Apa saja sih ciri-ciri gagasan pokok? Yang pertama, mengandung topik permasalahan. 2. Berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Dan yang terakhir, terbentuk tanpa kata sambung. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan ini berisi lebih dari satu kalimat. Jadi, dalam sebuah kalimat, jika gagasan pokok ada di awal kalimat, maka kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung. Ciri-ciri gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf berisi penjelasan dari topik utama atau gagasan pokok. Seperti yang sudah Miss jelaskan, bahwa dalam paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika gagasan pokok terdapat di awal kalimat, maka kalimat-kalimat selanjutnya itu disebut gagasan pendukung. Miss akan ilustrasikan dengan buah semangka. Misalnya, satu buah semangka itu adalah sebuah paragraf. Satu potongan yang dipisahkan itu sebagai satu kalimat yang terdapat gagasan pokok, yang biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir kalimat. Sedangkan potongan semangka yang lainnya atau kalimat selain dari gagasan pokok itu disebut gagasan pendukung, yakni sebuah kalimat yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Berikut adalah contoh paragraf. Kita baca dengan seksama ya. Rahayu adalah siswa rajin di kelas 4 SD Taman Harapan. Ia selalu mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Oleh sebab itu, nilainya selalu bagus. Ia memperoleh siswa rajin dan teladan di sekolah. Akan tetapi, ia tidak pernah sombong terhadap teman-temannya. Nah, sekarang mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Gagasan pokoknya adalah bahwa Rahayu adalah siswa yang rajin. Kita bisa dapati pada kalimat awal dalam paragraf tersebut. Dan gagasan pendukungnya adalah bahwa nilai Rahayu selalu bagus karena mengerjakan tugas tepat waktu dan ia mendapat gelar siswa yang rajin. Bagaimana? Sampai sini dapat dimengerti semuanya? Jadi kesimpulannya adalah gagasan pokok terdapat dalam kalimat pokok bisa di awal, tengah, atau akhir paragraf jika gagasan pendukung terletak di kalimat kedua dan seterusnya.
Nah, sekarang kerjakanlah exercise berikut. Bacalah paragraf di atas dengan seksama. Lalu, kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti tabel berikut. Kerjakan di buku tulis kalian sesuai dengan tabel di atas ya. Setelah itu, kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Okay, that's all our lesson today. Semoga apa-apa yang Miss Ii sampaikan tadi bisa kalian mengerti dan pahami ya. Sebelum kita akhiri, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.